Gubernur Banten Andra Soni, kepala sekolah yang tampar murid merokok proses dinonaktifkan. Teruntuk Gubernur Banten yang terhormat, apakah Anda sudah cari informasi lebih dalam dan apakah informasinya sudah valid? Apa yang dilakukan siswa ini sebetulnya sehingga kepala sekolah sampai harus melakukan hal semacam itu? Saya juga pernah jadi guru dan sebagai guru kita punya kewajiban untuk mendisiplinkan siswa. Lantas kalau siswa kita salah, apakah kita biarkan begitu saja? Itu justru akan membunuh karakter dia ke depan karena dibiarkan dalam proses belajar yang salah. Dia melakukan kesalahan loh, merokok di lingkungan sekolah, di jam sekolah. Lantas Anda membela siswa ini. Bagaimana guru hari ini? Serba salah jadi guru hari ini ya. Teman-teman, menurut kalian seperti apa? Miris. Sekolah. Kalau dia tidak bisa membuat nyaman, tentrem, damai, membuat kondusif, berarti kepala sekolahnya nggak benar. Saya minta segera nonaktifkan kepala sekolah itu dalam proses. Ya nonaktif segera nih. Sekarang udah harus nonaktif. Tidak boleh tawar-tawar lagi. Ganti PLT sekalian diproses. Begitu. Jadi nggak benar. Sama kayak daerah. Kalau daerah Banten ini nggak nyaman, nggak tentrem, nggak kondusif, berarti wakil gubernur dan gubernurnya nggak bagus. Gitu. Walaupun penyebabnya ada siswa yang merokok di lingkungan sekolah, Pak. Apapun hal-hal itu tetap ya kepala sekolahnya kita disanksi dulu nonaktif, baru kita lakukan investigasi. Di mana letak kesalahannya, siapa yang salah. Nah kalau itu sudah nanti hasilnya seperti apa, baru kita perbaiki. Kalau kepala sekolah ini nggak salah ya kita perbaiki, rehabilitasi. Tapi intinya kepala sekolah dulu kita nonaktifkan supaya kondusivitas jalan. Kalau dari hasil pemeriksaan internal Pemprov sendiri bahwa kepala sekolah dinyatakan tidak bersalah, akan ada upaya untuk membantu proses hukumnya? Pasti, kan proses hukum di kami, bukan belum sampai ke pidana kan. Soalnya orang tuanya sudah melaporkan ke Polres. Oh iya, belum sampai ke pidanaan, baru pada posisi lead baru penyelidikan. Lalu pidanaan kan di pengadilan. Nah, saya berharap nanti seperti apa, lapor seperti apa, kan berarti ada sesuatu. Kalau jadi anak kita nih ada kesalahan sekecil apapun, sebesar apapun yang namanya anak-anak, ya orang tua harus maklum. Sama kayak orang bawa mobil tiba-tiba sepeda kiri-kiri kanan, ya kita harus berhenti. Jangan karena kita mau bersaing dengan sepeda, kalau mobil seperti itu. Jadi ya yang namanya kepala sekolah udah lebih tua, lebih senior, ya harus jaga. Tapi anak-anak juga kan kadang-kadang akhlaknya, budi pekertinya, bawaan dari rumah, bawaan dari luar dibawa ke sekolah. Nah itu kita investigasi. Pak Gubernur, kalau anak saya ketahuan merokok di lingkungan sekolah, ditampar sama kepala sekolah, justru saya berterima kasih sama kepala sekolahnya karena dia mau memperhatikan anak saya. Dan kalau anak saya ngadu ke rumah karena ditampar kepala sekolah karena merokok, saya tambahin, Pak. Kenapa? Karena anak saya salah, sama seperti kasus ini. Dan yang lebih bikin geram lagi adalah orang tua siswa, ibunya dari siswa ini. Dia malah melaporkan kepala sekolah ke polisi. Ini logikanya di mana? Berarti ibu ini membenarkan kalau anaknya melakukan kesalahan. Harusnya nggak gitu. Ini nggak bisa dibiarin, teman-teman. Dimyati malah salahkan Kepsek SMAN 1 Cimarga Lebak usai tampar siswa merokok, minta dicopot dan disanksi berat. Ini wakil gubernur Banten. Terus nih DPR minta dipecat juga gurunya. Nih lo gua ajarin lo pada lo, pejabat otak isi tai ayam lo pada lo. Nih lo lihat kepala sekolahnya usai diduga dipergoki tengah merokok di lingkungan sekolah. Nih lo lihat, pertama penting untuk ditegaskan bahwa merokok di lingkungan sekolah jelas merupakan pelanggaran. Hal ini sudah diatur dalam Permendikbud nomor 64 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah. Ini undang-undang kesehatannya. Pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan UU nomor 17 tahun 2023 menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar kawasan tanpa rokok dapat dikenai pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Pelanggaran ini berlaku bagi siapapun yang merokok di area yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok seperti sekolah. Sampai sini lu paham nggak? Jelas-jelas yang salah itu muridnya.
Udah ngerokoknya pakai seragam, terus di area sekolah. Salah itu, begitu. Lu belain murid yang salah. Emang kekerasan itu nggak bisa ya kan dianulir, cuman dia ngelakuin itu juga karena udah melanggar. Bagaimana ceritanya lu begitu? Ini buat para DPR juga gimana ceritanya lu begitu lo, pejabat isi otaknya tai ayam pada lo. Wanan emang bocahnya yang salah badung. Terus nih kalau misalnya banyak bocah pada ngerokok di sekolahan, terus gurunya cuma ngomelin doang, bocahnya tetap bandel, harus dibagenin begitu? Apa gimana? Gregetan gua ngeliatnya, udah tahu ada pasalnya, itu area tanpa rokok. Bocah badung dibelain, dia pada. Ya sudah jelas ya, tindakan Pak Gubernur ini dan Wakil Gubernur akan menambah polemik yang menjadi besar, tidak meredakan suasana. Karena apa? Masyarakat Indonesia menilai yang dilakukan kepala sekolah itu tindakan yang benar karena murid merokok di lingkungan sekolah. Ini nggak habis pikir guys. Lanjut. Luar biasa Pak Gubernur ya. Keren Pak keputusannya menonaktifkan kepala sekolahnya. Keren nggak tuh ya? Kira enak mendidik anak sekarang ya? Dikira gampang mendidik dengan kesabaran. Gak bisa Pak, kita ini banyak sakit hatinya, banyak makan hatinya, kita ngomong ya. Kita ngomong, anak tuh ngomong juga tuh. Kita tegur, nggak bisa ya. Ditegur baik-baik, dikatain yang tinggi, nggak bisa dengan segala macam cara. Dan itu cuma hanya ketidaksengajaan, hanya refleks saja pukulan itu. Dan juga nggak sengaja, nggak babak belur pun juga anaknya masih mulus, tuh mukanya masih ganteng, rambutnya masih panjang. Nah, Kalau sama saya tuh siswa kayak gitu selesai sama saya, udah saya babat habis tuh rambutnya tuh. Tampang preman kayak gitu dibelain sama gubernur. Keren. Kalau lu ngerokok di sekolah terus lu Kok ada ya wakil gubernur yang kayak begini? Pak, saya aja malu loh Pak mendengarkan statement Bapak yang justru ngomongin kenyamanan sekolah. Tolong ya Pak, ini itu bukan masalah kenyamanan sekolah. Ini adalah pelanggaran aturan sekolah. Murid-murid itu di sekolahan disuruh belajar Pak, bukannya merokok di sekolahan. Yang salah itu yang merokok Pak di sekolahan. Kalau itu anak saya ya Pak ya, saya minta tambahin itu. Jangan cuma sekali deh, 2, 3, 4 kali boleh. Dan kalau ngadu ke saya, nggak akan saya belain, nggak akan Pak. Malah saya genepin, mau 10 kali. Ini kok kesannya Bapak malah justru membela murid yang merokok di sekolahan ya Pak? Pertanyaannya mau jadi apa Pak negara kita kalau generasi penerus bangsanya kayak begitu? Malah dibelain sama Bapak. Aduh. Ini lain kali ya buat para guru, kepala sekolah, kalau muridnya merokok di sekolahan, jangan sampai ditegur, jangan sampai diomelin, jangan apalagi ditampar, jangan. Langsung keluarin aja itu ya, keluarin dari sekolahan. Kepala sekolah yang nampar muridnya gara-gara ketahuan sebat aneh sih. Masa ditampar? Harusnya ditampar 2 kali lah. Itu muridnya ketahuan cowok kan. Lu ngapain ngadu? Udah lu yang salah, lu yang ngadu. Gue sih malu ya. Lu mau diputer kayak gimana juga, emang lu yang salah, jadinya lu ditabok. Kecuali lu nggak salah ditabok, nah baru lu nyanyi dah tuh. Udah lu yang salah, lu yang lapor, keluarga lu yang galak, guru itu orang tua lu di sekolah. Terus juga murid-murid yang lain yang pada sok-sok ikutan. Lu pada kok bisa naik sampai SMA dah? Lu pada harusnya dipaut tau nggak? Itu keluarganya juga kalau nggak mau anak cowok kesayangannya digituin sama dunia ini, ya lu bikin aja sekolah sendiri, ajarin sendiri, didik sendiri, biar anak lu suruh ngobrol sama Ubin. Luar biasa orang tuanya juga, luar biasa juga siswanya ya. Satu sekolah tuh nggak mau sekolah cuma gara-gara buat belain temennya salah, temennya ngerokok di sekolah, ditampar, digampar sama gurunya. Satu sekolah tuh pada nggak sekolah, hebat kan? Nggak tahu lagi kita sekarang gimana cara ngedidik anak ya di zaman sekarang ini, luar biasa. Salah, ngelunjak, ditegur salah, dikasih kata-kata salah, ditampar salah, serba salah ya. Masalah kita jadi guru sekarang, nggak tahu, mungkin mesinnya suruh ngajar mereka, suruh laptop ngajar mereka, suruh TV ngajarin mereka. Udah, kita nggak usah ada buat Indonesia ini, nggak usah lagi ya. Anak salah merokok di lingkungan sekolah, di jam sekolah, bayangkan itu kawasan guru, itu adalah prerogatif guru buat ngedidik anak.
Nah, dikenakan tuh pasal, laporlah ke Polres, laporlah ke polisi. Luar biasa orang tua sekarang ya. Nggak tahu lagi nih kita gimana caranya didik anak-anak kita. Nanti kita kalau anak tuh melakukan misalnya, udah kita biarin aja, kita kasih kata-kata. Mau dia jadi setan, mau jadi iblis, dia dah itu terserah. Anak-anak lu bukan anak gua. Kalau anak salah ya salah gitu, makanya dibela lah. Kan nggak babak belur anaknya kan, nggak sampai lecet-lecet anaknya. Luar biasa ngedidik anak zaman sekarang. Yang mantap lagi itu satu sekolahan ngebela temennya yang ngerokok. Bayangkan tuh satu sekolah tuh gimana capeknya guru ngedidik anaknya, kebayang nggak tuh? Gimana tuh cara gurunya bersikap, ya Allah, nggak tahu saya. Satu sekolah dibela, bayangkan tuh satu yang merokok. Luar biasa sekarang anak-anak kita nih ya. Kayak nggak tahu saya gimana caranya didik yang udah habis akal. Orang tua dia udah main-main polisi aja, dia nggak rela kayaknya anaknya tuh dididik jadi lebih baik lagi, dikasih tahu yang salah, gini loh bapak ibu, anak lu salah nih di sekolah nih. Gitu kan, kita tuh tahu lah anak kita tuh gak usah dimanja lah, ntar kita yang dihabisin sama anak kita. Lihatlah nanti ya, Anda bela sekarang, bela aja sekarang, lihat nanti beberapa tahun yang akan datang Anda yang dipijak. Nah itu aja, nggak apa-apa, nikmati saja hasil didikan Anda, nikmati saja hasil dari pembelaan Anda. Insya Allah nanti Anda dapat karmanya. Sekolah negeri ini harus diselamatkan, Pak. Ini udah nggak sehat. Coba Bapak bayangkan, satu murid ketahuan merokok dihukum tidak sengaja, refleks ditampar sama kepala sekolahnya. Murid lainnya nggak mau sekolah, mogok. Padahal sekolah gratis, dapat bantuan dari pemerintah, tapi gaya-gayaan. Kalau kalian buat para siswa-siswa yang ingin membela teman kalian, bela di jalur yang benar. Teman kalian ketahuan merokok, kalian sekolah dibiayai pemerintah.